Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan gua di CBH, dan tentunya dimanapun kalian berada saat ini, mudah-mudahan tidak kekurangan apapun, sehat, tetap bisa happy dan beraktivitas apapun yang kalian lakukan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, dan juga di seluruh penjuru dunia, ada yang di Sydney, di Perth, di Kuala Lumpur, di Singapura, di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Timur Tengah, Bahrain, Qatar, Saudi, dan lain-lain, dan juga di Eropa, Belanda, Inggris, dan semua. Ya, semoga kita tetap bisa bersilaturahmi dalam form apapun. Nah, kali ini kita akan bersilaturahmi ke abroad, ke luar negeri. Seperti biasa di edisi Rapot Abroad kali ini menarik, ya menarik. Banyak yang kita bisa kulik dari para pemain timnas yang merumput di luar negeri, dan sekarang hanya terbelah dua. Antara yang main di Eropa, karena sudah nggak ada lagi Martin Paes yang sudah bergabung dengan Ajax Amsterdam, dan juga masih ada tersisa 3 pemain di Thai League. Ada Sandy Walsh, Asnawi, dan juga Pratama Arhan. Ya, di roster pemain abroad gua di formnya ini ya itu semakin sedikit. Tadinya ada 20, sekitar 25-an lah, tapi udah berkurang beberapa yang merumput atau memilih bermain di BRI Super League. Ada Tom Hai, Eleanor Reinders, kemudian ada Sian Patinama, Cyrus Margono, Mauro Zelstra, ya, Jens Raven. Jadi ini adalah beberapa nama yang akhirnya memilih untuk keluar dari Eropa atau Thailand untuk kemudian bermain di Liga di Indonesia. Nah, kita seperti biasa fokus di pemain Rapot Abroad. Seperti yang gue bilang tadi, ada yang bagus banget, ada yang bagus biasa aja, ada juga yang kurang. Nah, mungkin supaya mengawali perjumpaan kita ini dengan sesuatu yang bagus, kita mulai dari yang bagus saja ya teman-teman ya. Yaitu dari, boleh dikatakan dua pemain ini adalah kloter awal di era sekarang yang dinaturalisasi, yaitu Justin Hubner dan Nathan Chow. Dari usia masih sangat muda, mereka bergabung ke tim nasional Indonesia, dinaturalisasi. Kita biasa memanggilnya pemain diaspora, dan memang karir mereka sempat stagnan. Yes. Kalian yang mengikuti channel gue, terutama Rapot Abroad ini, tahu betul, terutama Nathan Chow yang ketika di Swansea itu sampai berbulan-bulan, bahkan setengah tahun lebih kalau nggak salah ya, tahun lalu 2024 ke 2025 itu dia tidak dapat tempat sama sekali bersama Swansea City yang waktu itu bermain di Championship Division di kasta kedua sepak bola Liga Inggris. Dan juga Justin Hubner gabung dengan Wolverhampton, memang statusnya di Liga Inggris atau Premier League ya, tapi dia hanya sekali atau 2 kali lah latihan bersama tim senior, kalau nggak salah awal 2025, tapi sisanya memperkuat tim U22 atau U23 gitu ya di Wolverhampton. Dan akhirnya dua pemain ini memilih untuk sedikit mundur seperti busur panah dengan bermain di Eredivisie. Justin Hubner bermain untuk Fortuna Sittard, dan juga Nathan Chow bahkan lower league ya di Eerste Divisie. Tapi kemudian seperti busur panah mereka mundur sejenak, tapi sekarang udah luar biasa. Nah, kita mulai dari topik atau judul utama. Kalian bisa lihat itu Nathan tak tertahan atau apapun yang gue buat ya tadi, yang pasti memang menarik ya. Mungkin kalian bisa lihat cuplikan-cuplikan highlights dari beberapa pemain diaspora, terutama Nathan ya, karena kita bahas Nathan, tapi gue akan kasih detail yang lebih clear. Ini sangat luar biasa ya penampilan dari Nathan Chow yang 15 pertandingan beruntun main sebagai starter bersama Willem Twee Tilburg. Dan selama 15 starter beruntun itu dia hanya mungkin 2-3 kali lah nggak main full. Itu pun kadang-kadang dalam kondisi misalnya timnya tertinggal 0-1 sehingga butuh pemain depan atau pemain penyerang sehingga harus dikorbankan. Tapi sisanya hampir selalu bermain full. Sudah mencetak gol juga, jadi amazing lihat semangat dan performa dari Nathan Chow yang katakanlah mau bertahan di Eropa, agak sedikit menurunkan ego atau gengsinya, dan bahkan gajinya juga kecil. Ya, kalian bisa dengar pernyataan dari Joe Pelupessy, gaji di Challenger Pro League
Ini kasta kedua sepak bola Liga Belgia aja katanya lebih tinggi daripada Eredivisie, apalagi di Eerste Divisie. Dan akhirnya sekarang kita lihat Willem Twee, bukan hanya penampilan Nathan yang bagus, tapi juga Willem Twee punya potensi untuk promosi minimal lot playoff ke Eredivisie musim depan. Jadi itu Nathan tidak tertahankan. Luar biasa. Mudah-mudahan terus konsisten, bahkan lebih bagus lagi. Dan kemudian juga bisa, kalaupun timnya nggak lolos, Willem Twee mudah-mudahan dia direkrut oleh klub Eredivisie musim depan ya. Jadi terakhir penampilannya itu ketika timnya mengalahkan Walwich 2-1. Ini sama-sama dulu sebelumnya juga tim dari Eredivisie, tertinggal 0-1 tapi kemudian berbalik unggul jadi 2-1. Di pertandingan ini Nathan juga tampil sangat baik. Ada one shot on goal, ada satu kipas, long kipas, beberapa kali dia seperti biasa menjaga pertahanan di sisi kiri. Jadi no doubt lah untuk penampilan Nathan. Semoga terus bertambah dan bukan hanya main di Eredivisie, kalau bisa main di Liga Italia. Menarik ya nanti ada Bang Jai, ada Emil Laudero juga. Nah masih dari liga yang sama, tadi gue udah sebut Justin Hubner, ini juga sama, luar biasa. Terakhir memang timnya bermain imbang 2 sama. Nah kalau kalian lihat permainan Hubner di laga kali ini sangat komplit, sangat bagus. Dari cara dia memarking orang, kemudian juga duel-duel bola udara, kemudian juga mengamankan arealnya, membantu melakukan build up atau passing awal, itu sangat bagus ya. Jadi cuman sayang dari 2 gol itu boleh dikatakan ada setengah-setengah tuh kesalahannya Hubner, tapi nggak apa-apa. It happens gitu. Semua orang pernah melakukan kesalahan, semua pemain. Roberto Baggio pun selegend itu pernah nggak masuk penalti tahun 94. Tapi yang bikin gue senang adalah penampilan dia itu konsisten, terutama di laga menghadapi Sparta Rotterdam. Itu mengapa nggak heran dia bermain dalam 4 kali starter dalam 5 laga terakhir. Gitu. Jadi 4 kali starter dalam 5 laga terakhir, ada kalanya dia dimainkan sebagai CB kiri, ada bermain sebagai LB. Jadi dia berarti sangat dipercaya oleh oleh pelatihnya. Dan gue masih ingat dia pernah sempat mendapatkan kartu merah karena kesalahan bodoh, dan pelatihnya mengatakan itu ya tipe kalau orang Belanda lah, apa adanya. Tapi kemudian ya itu dia, kemudian dia berubah dan buktinya dia selalu starter dalam 4 laga dari 5 laga terakhir. Jadi ini yang gue katakan ya, bedanya bermain di Liga Belanda, not even top 5 league di Eropa ya, dengan di Liga Asia Tenggara, bahkan Indonesia. Ya, bagaimana mindsetnya, disiplinnya, kemudian juga asupan makanan itu pasti beda gitu ya. Buat Justin Hubner, semoga juga sama konsisten, dan timnya pun saat ini kalau kalian lihat nanti mungkin gua share itu ada di peringkat menuju ke playoff Conference League. Jadi menuju playoff untuk kompetisi Eropa musim depan. Walaupun tentu ini masih dinamis, masih bisa naik, masih bisa turun. Kita berharap Fortuna Sittard terus bisa meraih poin demi poin dan paling enggak bisa ikut playoff Conference League lah. Ini kan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa buat Hubner. Nah itu lumayan banyak nih kita habiskan di Liga Belanda. Tidak demikian dengan Dean James. Kemarin dia menghilang saat timnya bermain 1-1 dengan Telstar. Jadi 2 kali berturut-turut nih Go Ahead Eagles menghadapi Telstar. Sebelumnya di KNVB Beker, Dean James main tapi nggak full. Kali ini dia menghilang. Nggak tahu kenapa, mungkin cedera ringan. Nah Dean James ini justru musim lalu sangat konsisten, bahkan membawa KNVB Beker juara, membawa Go Ahead Eagles juara KNVB Beker, tapi tahun ini agak sedikit turun penampilannya. Oke, tapi nggak apa-apa, cadangan bek kiri kita bagus ya. Apakah masih di liga yang sama? Kita lihat. Sudah selesai. Milano Jonathan sudah gue bahas sebelumnya ya. Jadi 5 pertandingan, intinya sejak dia bergabung ke Excelsior, dipinjamkan dari Utrecht, Excelsior tidak pernah kalah, 4 kali imbang, 1 kali menang ya. Mantap ini. Dan mudah-mudahan, gue rasa sih kalau dia nggak cedera, hampir pasti dia akan tampil sebagai starter saat kita menjalani 2 laga di FIFA Series bulan Maret 23 sampai 31 Maret nanti ya di GBK. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini agak lama nih ya, ini baru setengah jalan, mungkin akan sekitar 15 menitan sampai mungkin lebih video kali ini karena merangkum begitu banyak informasi soal pemain abroad ya. Kita bergeser mungkin yang deket-deket dulu ke Belgia. Ini Benelux, ya, Belgia, Netherlands, Luxembourg. Siapa lagi kalau bukan satu-satunya yang tersisa, yaitu Joe Pelupessy. Tadinya ada Sen Patinama, ada juga Sandy Walsh, tapi Sen Patinama sudah ke Thailand dan juga ke BRI Super League. Kalau Sandy Walsh sudah hengkang ke Thailand, ke Buriram United, nanti juga kita bahas sedikit. Joe Pelupessy, ya ini kemarin memang kalah timnya dari, nggak tahu bacanya seperti apa nih, Baveren 2-0, dia main full, tapi kalau kalian lihat cuplikannya, highlights-nya,
itu mainnya sangat bagus. Simple seperti biasa kalau kita lihat di timnas. Lagi-lagi ini kita bicara secara kolektif ya, karena sepak bola itu permainan kolektif, bukan karena kita subjektif ya, tapi memang penampilan dari João Pelopessi di laga ini sangat bagus, sangat simple seperti biasa, kaki ke kaki mengalirkan bola, cuman ya timnya kalah aja gitu. Tapi kalau kita lihat di klasemen, mudah-mudahan gue bisa share juga, itu masih punya potensi juga untuk promosi ke Pro League atau kasta tertinggi sepak bola Liga Belgia. Nah, bicara soal Liga Belgia, ada juga yang kasta teratasnya yaitu Ragnar Rotmangun. Kemarin timnya Dender kalah 1-0 dari Wargem. Wargem, ini nggak tahu bacanya gimana ya, mohon maaf ya kalau salah. Dan seperti yang gue infokan, saat ini Ragnar Wahaji lagi menjalani pemulihan cedera lutut ya. Dan terkonfirmasi juga memang dia tidak bergabung dengan klub manapun di BRI Super League, walaupun memang sudah sempat ada penawaran ketertarikan dari salah satunya yang gue tahu dari Persija, tapi tidak ada follow up dan kemarin pun sudah tutup deadline ya, hari Jumat. Jadi ya dia akan stay di Dender kemungkinan sampai nanti kontraknya habis 30 Juni, baru nanti kita nggak tahu dia akan kemana. Oke, Belgia udah, Belanda udah, kita ke geser dikit Prancis. Ini juga nggak jauh, ada siapa lagi kalau bukan Calvin Verdong. Nah ini agak lumayan lah, karena dia agak sulit bersaing dengan Romain Perrault. Ini bek kiri yang kelihatannya menjadi pilihan utama dari Lille. Kemarin bermain 0-0 timnya. Lille dari FC Metz, dan starternya adalah Romain Perrault. Dan Verdong baru masuk ke menit ke-82. Ya memang tidak bisa terlalu banyak memberikan impact ya, karena hanya main sekitar 10 menit. Tapi kemudian dia masih tetap bisa menjaga clean sheet di laga tersebut. Gitu. Kalau Verdong agak harus fight ya, agak struggling sedikit, tapi gue rasa ya tetap dia menjadi salah satu pemain yang paling penting dalam tim nasional kita, yang paling stabil. Oke, kita sudah di seputaran Benelux, Prancis, kita bergeser ke Italia. Tentunya ada dua pemain yang akan kita bahas di sini. Kebetulan juga dua-duanya Amsyong ya, atau Apes, atau apapun namanya. Ya tapi nggak apa-apa ya, jangan langsung di judge, mereka nggak perform. Meskipun Emil Laudero gue melihat agak sedikit turun performanya, kalau menurut gue ya. Bukan hanya soal rekor 10 kali tidak menang Cremonese, ya tapi di antara itu dia memang ada 2 kali clean sheet. Cuman kalau gue lihat penampilannya kemarin waktu kalah dari Atalanta 2-1, itu agak ada sedikit kurang firmnya, nggak tahu kenapa. Ada satu momen misalnya ketika dia nangkep bola yang gampang dia lepas, hampir saja blunder gitu loh. Nutup gawangnya juga nggak seperti biasanya gitu ya. Mudah-mudahan di laga-laga berikutnya dia bisa minimal clean sheet lah, karena concern kita adalah penampilan dari Emil Laudero gitu loh. Bukannya kita nggak mau timnya juga perform, tapi kalaupun timnya nggak bisa cetak gol, minimal dia nggak kebobolan gitu. Dan kalau gue lihat salah satu kendala dari Cremonese itu adalah lini depannya, karena itu tadi sebenarnya sebelum pertandingan 2 kali kok bisa tidak kebobolan gitu, tapi lini depannya memang agak kesulitan ya. Makanya mungkin di awal musim mereka tahu dengan mendatangkan striker Gaek yang juga membawa Leicester juara 2016, yaitu Jamie Vardy. Dan masih di liga yang sama, yaitu Bang Jai. Bang Jai ini memang lawannya udah lah ya, Inter Milan kita harus akui kuat banget. Walaupun main di Sassuolo, di Mapei Stadium, tapi dibantai 5-0. Dan setelah dalam kondisi 4-0 pun ada satu pemain kena kartu merah, mantan pemain MU, Nemanja Matic ya. Jadi ya bermain setengah jam, hanya 10 pemain, lawan Inter kondisinya 0-4, there's nothing he can do buat Bang Jai. Tapi again, kalau kita lihat di klasemen, Sassuolo agak lumayan punya harapan yang cukup besar, paling nggak untuk mempertahankan Sassuolo di Serie A musim depan. Ya ini sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh pemain berkewarganegaraan Indonesia. Emil pernah melakukannya bersama Sampdoria tentunya, Inter dan Juventus, tapi ya saat itu statusnya belum WNI. Oke, kita sudah menghabiskan beberapa negara di Eropa dan kuak tinggalan satu, yaitu Ajax. Kenapa Ajax? Karena sekarang sudah ada Martin Paes. Ya, meskipun dia sudah resmi, kita semua tahu, tapi dia belum masuk DSP terakhir. Saat timnya bermain imbang 1-1 dari AZ Alkmaar, itu yang mengawal gawang ini masih Jaros. Ya, siapa Jaros ya, depannya agak susah. Dia pemain pinjaman dari Liverpool, tapi kita tunggu aja karena setelah dia direkrut tanggal 2 Februari, ini adalah pertandingan pertama Ajax. Jadi kita akan lihat apakah nanti dia masuk DSP, karena kemarin pun yang masuk DSP masih penjaga gawang yang lainnya lagi, yaitu Yori Hergens, bacanya begitu ya. Jadi kita lihat apakah dia bisa menggeser Yori Hergens untuk menjadi penjaga gawang kedua atau bahkan yang pertama, kita nggak tahu. Kita tunggu kapan di momen Martin Paes akan menjadi penjaga gawang
paling nggak masuk DSP di pertandingan berikutnya Ajax. Oke, itu sudah Eropa daratan kita bisa. Oh, satu lagi ketinggalan. Wah, ini bahaya nih kalau ketinggalan. Ada Kevin Dix. Kevin Dix juga sudah kembali dari cedera kepala. Setelah 2 laga absen, dia comeback dan mampu menahan tim kuat juga nih Bayer Leverkusen 1-1, meskipun dia harus mendapatkan kartu kuning karena nggak sengaja ya. Justru karena sengaja gitu. Jadi ya seperti biasa lah, Kevin Dix nggak usah terlalu panjang. Ini pemain yang salah satu juga pemain yang paling stabil di tim nasional kita. Nah, itu udah semua, tinggal kita bergeser ke Inggris. Nah, ini menarik ya, sebelum nanti kita tutup ke Thailand, ada 2 pemain yang merumput di Inggris ya, dua-duanya di Championship Division. Bedanya satu oleh Romney bermain bersama Oxford United, klubnya Erick Thohir yang saat ini sudah mencium lantai degradasi ya, 2 dari bawah dan hampir tinggal menunggu waktu nih. Dan penampilan dari Ole pun turun terus. Terakhir saat timnya menahan Coventry 0-0, ini mantan klubnya Robbie Keane, itu dia hanya masuk menit ke-71 dan tidak bisa berbuat banyak. Musim ini dia hanya nggak sampai 5 kali tampil dan itu pun tidak bisa mencetak 1 gol pun. Agak sedikit nyeri-nyeri sedap ya. Bukan ngeri sedap, nyeri-nyeri sedap gitu ya. Karena di saat yang sama Emiliano Jonathan tampil sangat brilian bersama Excelsior ya, pemain yang dipinjamkan dari Utrecht, dan itu yang gue bilang mungkin atau hampir pasti dia akan menjadi pemain utama di lini depan, mungkin main sebagai sayap kanan. Kalaupun mau memaksakan oleh Romney tetap sebagai starter di number 9. Nah, last but not least, ini yang paling menarik. Kalau kalian nunggu sampai menit segini, berarti kalian beruntung karena ada info yang cukup bagus dari Elkan Bagot. Ya, memang dia masih naik turun, masuk tim senior, masuk yang kelas usia. Tapi tapi di 3 laga sebelum ini, saat timnya bermain bersama Sheffield United, dia ada di DSP, teman-teman. Nah, artinya dia tuh udah nyundul-nyundul tim senior dari Ipswich. Waktu itu timnya menang. Waktu lawan Sheffield dia memang masuk DSP, dan tentunya ini membuka harapan untuk dia bisa menjalani debut di Championship Division ya. Dan Ipswich pun saat ini posisinya cukup bagus, punya peluang untuk promosi ke Premier League. Walaupun kalau Ipswich promosi, ya bukan tidak mungkin Elkan Bagot akan dipinjamkan ke lower league-nya. Kita nggak tahu. Yang pasti di laga terakhir waktu mengalahkan Derby County 2-1, nama Bagot belum ada. Jadi biasanya dia memperkuat kelas usia. It's okay Bagot, semoga tetap semangat dan tetap main di Eropa kalau bisa. Dan kalau bisa ya ada yang berbesar hati untuk memanggil dia kembali ya. Oke, last but not least, dari Liga Thailand atau Thai League ada 2 pemain yang harus kita bahas. Sandy Walsh dan juga Pratama Arhan, dua-duanya masih struggling musim ini. Ini memang pertandingannya sudah lama nih di ASEAN Shopee Cup saat mengajar 6-0 Cebu. Sandy Walsh main sebagai starter dan mencetak 1 gol. Sementara Pratama Arhan di ajang yang sama waktu menghajar Shan United 2-1, dia juga bermain selama 73 menit ya. Jadi tidak mudah untuk bermain di luar negeri. Perjuangan mereka mungkin juga tawaran gaji di luar liga mereka yang menarik, tentunya ini kadang-kadang menggoda juga, meskipun tentunya untuk kelangsungan karir para pemain yang saat ini bertahan ini ya, ada kurang lebih 19 orang, mungkin lebih ya, tapi gue nggak bahas Adrian Wibowo dan Gaypen dan lain-lain karena Liga MLS juga belum mulai, teman-teman ya, jadi gue nggak bisa bahas Adrian Wibowo apa yang mau dibahas. Semoga mereka tetap semangat karena mereka menjadi backbone dari perjuangan tim nasional kita dalam menghadapi nanti berbagai ajang. Ada FIFA Series di bulan Maret, lalu ada AFF di bulan Juli Agustus, dan yang pasti ada Piala Asia 2027 Januari Februari tahun depan. Terima kasih teman-teman, semoga berkenan video gue hampir 20 menit. Mudah-mudahan memberikan asupan informasi yang kalian butuhkan terkait dengan performa para pemain kita yang merumput di luar negeri. Terima kasih teman-teman, adios.